Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tabita Cindy Aurela dari kelas 10 MIPA 2 SMA Negeri 1 Bengkayang. Pada video kali ini saya akan membahas tentang impuls dan momentum. Apa sih itu impuls dan momentum? Untuk mengetahui lebih lanjut, simak video ini ya. Pertama-tama kita masuk pada impuls. Contoh impuls itu misalnya kalau kita mempunyai pemukul bola kasti. Semakin lama bola dengan pemukul kasti bersentuhan atau setelah waktunya semakin besar, impuls atau kecepatan dari akibat pukulan bola kita pasti semakin cepat. Kalau bola dengan pemukulnya semakin cepat bersentuhan, misalnya 0, sekian detik dibandingkan dengan kalian mengayunkan dari belakang sampai ke depan pemukul kastinya, pasti berbeda kecepatan yang dihasilkan oleh pemukul terhadap bola. Nah, kalau tadi itu adalah contoh impuls, sekarang kita masuk pada definisi dari impuls. Impuls benda didefinisikan sebagai hasil kali antara gaya dan selang waktu gaya itu bekerja pada benda. Impuls termasuk besaran vektor yang arahnya sama dengan arah gaya. Untuk menghitung besar impuls dapat menggunakan persamaan berikut. I sama dengan F dikali delta T. Dengan I sama dengan besar impuls dengan satuan ms, F itu gaya yang bekerja pada benda, satuannya Newton, dan delta T itu sama dengan selang waktu dalam satuan sekon. Nah, selanjutnya momentum. Untuk bisa memahami lebih lanjut, di sini saya mempunyai contoh momentum. Misalnya, pada saat kita di jalan raya, kita melihat berbagai jenis motor yang sedang melaju dengan kecepatan yang berbeda-beda. Dari semua jenis motor tersebut, motor mana nih yang paling sulit untuk berhenti? Sudah pasti, motor yang melaju paling kencanglah yang sulit untuk berhenti. Kesulitan motor yang paling sulit untuk berhenti itulah yang disebut dengan momentum. Semakin sulit motor untuk berhenti, maka semakin besar pula momentum yang dihasilkan oleh motor tersebut. Lanjut, kita masuk pada definisi momentum. Setiap benda yang bergerak pasti memiliki momentum. Momentum merupakan hasil kali antara massa dan kecepatan benda. Karena kecepatan merupakan besaran vektor, maka momentum juga termasuk besaran vektor yang arahnya sama dengan arah kecepatan benda. Secara matematis, persamaan momentum dapat ditulis sebagai berikut. P sama dengan M dikali V. Dengan P itu adalah momentum benda dalam satuan kilogram meter per sekon, dan M itu adalah massa benda dalam satuan kilogram, dan V itu adalah kecepatan benda dalam satuan meter per sekon. Selanjutnya, hubungan antara impuls dan momentum. Impuls yang dikerjakan pada suatu benda sama dengan perubahan momentum yang dialami oleh benda, yaitu momentum akhir dikurangi momentum awal. Dengan persamaan rumus yaitu F sama dengan delta P per delta T. Dengan F itu sama dengan gaya, satuannya Newton, delta P itu adalah perubahan momentum dengan satuan kilogram meter per sekon, dan delta T itu adalah selang waktu dengan satuan sekon. Persamaan di atas menyatakan bahwa impuls merupakan perubahan momentum. Satuan impuls sama dengan satuan momentum. Satuan impuls adalah ns dan satuan momentum adalah kilogram meter per sekon, atau dapat menggunakan keduanya karena dimensinya sama. I sama dengan delta P. Dengan I sama dengan besar impuls atau ns dalam satuan ns, dan delta P itu adalah perubahan momentum dalam satuan kilogram meter per sekon. Lanjut, kita masuk ke contoh soal. Soal pertama, seorang anak bermain mobil-mobilan bermassa 12 kg yang bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Tentukan momentum yang dimiliki mobil-mobilan tersebut. Penyelesaiannya, kita tulis dulu diketahui M atau massa sama dengan 12 kg, dan V atau kecepatannya sama dengan 5 meter per sekon.
Yang ditanya itu adalah P atau momentum, dengan rumus P itu sama dengan massa dikali kecepatan atau M dikali V, yaitu 12 kg dikali 5 meter per sekon, dan mendapatkan hasil yaitu 60 kg meter per sekon. Selanjutnya, contoh soal yang kedua. Sebuah bola bermassa 800 gram ditendang dengan gaya 400 Newton. Jika kaki dan bola bersentuhan selama 0,5 sekon, tentukan impuls pada peristiwa tersebut. Penyelesaiannya, kita tulis dulu diketahui, M sama dengan 800 gram, dan gram ini kita ubah dalam kilogram, yang berarti dibagi dengan 100, yaitu, maksud saya 1000, yaitu 0,8 kilogram. Sedangkan F atau gayanya itu 400 Newton dan delta T atau selang waktunya adalah 0,5 sekon. Yang ditanya itu adalah impuls. Impuls itu sama dengan gaya dikali sama selang waktu atau delta T. Jadi 400 Newton dikali dengan 0,5 sekon dan mendapatkan hasil yaitu 200 ns. Lanjut. Contoh soal yang ketiga. Sebuah benda mengalami perubahan momentum sebesar 3 km per sekon dalam waktu 0,5 sekon. Berapakah besar gaya yang mengakibatkan perubahan tersebut? Penyelesaiannya diketahui delta P itu sama dengan 3 kg meter per sekon, delta T sama dengan 0,5 sekon. Yang ditanya itu adalah gaya. Gaya itu sama dengan, itu persamaannya adalah delta P dibagi dengan delta T. Jadi 3 km per sekon itu dibagi dengan 0,5 sekon dan mendapatkan hasil yaitu 60 Newton. Jadi besar gaya yang mengakibatkan perubahan tersebut adalah 60 Newton. Sekian video pembahasan dari saya ucapkan terima kasih.